Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit mengenai HTTP pada AngularJS. Oke, di sini saya menggunakan editor IDE NetBeans. Langsung saja untuk dapat menggunakan fitur atau modul HTTP atau service ya HTTP, kita coba buat dulu project. Sini kita bisa buat karena AngularJS ini masuk ke JavaScript, kita buat langsung HTML saja. Kemudian untuk lokasinya, di sini saya kebetulan menggunakan web server SAM. Jadi kita akan simpan di lokasi SAM-nya saja, meskipun sebetulnya ini tidak perlu disimpan di sini karena kita sudah menggunakan editor tapi nggak apa, supaya lebih familiar. Jadi kita coba bahkan folder belajar, dan berikutnya masuk ke folder, kita tambahkan folder Angular, atau langsung saja HTTP Angular. Oke, ini direktori yang akan kita gunakan sebagai tempat file program kita. Oke, HTTP project folder, ini nama, oh ya, kita ganti dulu, rename dulu. Ini HTTP ininya kita ganti jadi AngularJS. Kemudian projectnya kita ganti HTTP. Melissa, now next boleh. Di sini ada AngularJS set template saja, kita coba ngambil dari CDN yang online. Oke. Ya, otomatis dibuatkan ya indeks HTML-nya. Oke, di sini sudah ganti judul pada browser yang nanti ditampilkan. Belajar HTTP AngularJS. Gimana ya? Terus belajar. Oke, kita simpan. Ini direktorinya tampilnya seperti ini kalau kita tes run. Oke, halo. Kita hanya punya title dan body, tag div ya, belajar HTTP. Kita ganti browsernya yang sudah terbuka biar lebih cepat. Ini kontennya, ini titelnya. Oke, berikutnya untuk dapat menggunakan fitur HTTP pada Angular, terlebih dahulu kita harus merelasikan JavaScript atau Angular ini. Kita bisa cek AngularJS, otomatis di sini ya. Nah, ini web Angularnya. Ada coba Angular baru dan menggunakan AngularJS. Kemudian di sini ada branch-nya atau versinya. Ini CDN-nya. Kita akan menggunakan CDN. Copy saja. Karena fitur modul HTTP ini udah ada ya di CDN di Angular ini langsung, tanpa harus menambah modul yang baru. Oke, berikutnya kita tambahkan CDN dan kemudian kita load CDN-nya di sini. Gunakan tag script.
script src, masukkan cdn nya, kemudian tutup dengan text script. Ya, ini kita coba cek lagi, apply saja langsung. Untuk ceknya bisa munculkan developer, kemudian kita lihat di sini network, kemudian angularnya statusnya apa ya? 304 responnya ada. Oke, berarti pada tahap ini kita sudah berhasil meload AngularJS via CDN. Terus berikutnya kita buat sebuah fungsi atau modul HTTP. HTTP ini memungkinkan kita dapat mengirim ataupun mengambil data yang ada pada server lain ataupun pada file yang ada di file lain di server kita. Saja kita akan uji cobanya melalui sebuah file. Apa di HTTP ini kita buat folder, kemudian kita namain data.json. Ya. Oke. Data.json ini otomatis terbuat public HTML-nya juga. Oke, kemudian berikutnya kita buat di sini satu file JSON data. Tanggaplah data nama .json. Lokasinya ini ya, JSON. Oke, berikutnya otomatis ya sudah muncul name, kita tambahkan usia 27 tahun seperti ini hanya satu objek, kita tidak perlu merefitnya untuk menampilkannya. Kita coba saja. Setelah itu anggaplah ini data yang akan kita ambil pada indeks HTML sih. Saja kita buat ya, untuk membuat aplikasi AngularJS kita bisa menambahkan f di sini. Ini bebas, misalkan latihan. Nah, nanti di kodenya kita panggil lagi sebagai modul. Kita masukkan text script. AngularJS ini merupakan Angular JavaScript ya, JS-nya ini. Saja kita buat variabel saja di sini supaya nanti bisa meloadnya lebih mudah. F sama dengan Angular modul. Kita buat modul terlebih dahulu. Modulnya sama dengan yang F di atas, itu latihan. Terus sini kita load. Sini kita punya modul lain, kita bisa buka di sini. Ya, contohnya seperti modul-modul masking, kemudian file upload dan seterusnya. Ini bisa tambahkan di sini. Karena HTTP ini ada di dalam Angularnya, jadi kita tidak perlu menggunakan modul tambahan HTTP. Setelah itu kita harus membuat controller. Sini akan kita pakai di sini di body. Terus controller. Saya uji coba controller seperti ini. Dan modul yang tadi yang variabel f ini kita load di controller. Kita samakan namanya, uji coba
controller ini ya, dan kita tambahkan function. Oke, ini kemudian pada function ini kita akan meload scope. Ini fungsinya untuk sebagai variabel tapi dalam modul Angular. Kemudian kita ngambil HTTP. Ini fungsinya untuk mempost ataupun get sebuah data. Oke, setelah itu kita persiapkan di sini. Terus kita berikan baris, kemudian di sini kita load data yang muncul. Di sini persiapkan saja. Nanti ini akan masuk scope. Sini siapkan saja di sini. Gaplah tadi nama buat span. Span itu tag yang fungsinya tidak berpengaruh apa-apa ya. Oke, berikutnya adalah kita copy paste usia. Tadi kita punya dua field, name dan usia. Kita namanya ganti deh jadi nama biar susah saja. Kita coba untuk penggunaan fitur variabel HTTP. Kalian cukup HTTP ini kita masukkan ke dalam sebuah function atau langsung kita pakai juga nggak masalah. Jadi pada saat halaman dibuka ini langsung dijalankan juga bisa. Kita tambahkan HTTP saja. Kemudian ada dua tipe metode, ada post, ada get. Anggaplah misalkan kalian get. Nah, kurung kemudian di sini adalah file yang akan kalian buka. Karena ini masih dalam satu directory, ada di directory yang selanjutnya data.json, ya cukup tulis seperti ini slash data nama.json, ya seperti ini. Kemudian kita ambil function respond seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Biasanya kalau ingin menggunakan post atau metode yang lain, kalian bisa tambahkan di sini ya. Kita tambahkan di sini dan terlebih dahulu formatnya ya. Kita coba seperti ini dulu. Terus berikutnya kita coba masukkan dulu respon datanya. Kita lihat. Kita coba dengan format seperti ini. Terus kita cek di networknya. Kita reload lagi. Data nama.json respon. Ini muncul respon di sini ya. Jadi pada saat kita membuka halaman ini, kita langsung merequest sebuah data berformat JSON. On konsolnya kita bisa lihat di sini. Konsol kita cek. Konsolnya kita sudah menampilkan data pada konsol. Kita cek dulu.
Oke, kita perbaiki di sini, ada yang keliru ya. ttv get terus ya, ada yang kurang sedikit. Oke, kita coba kembali. Nah, pada tahap ini datanya sudah berhasil kita masukkan ke dalam konsol, kemudian kita aplikasikan pada ini data yang muncul ya. Nah, untuk dapat menampilkannya, misalkan data ini kita simpan dalam sebuah variabel, anggapnya seperti scope. Anggaplah ini scope data yang muncul. Kemudian kita isi dengan respon data. Ada macam-macam respon di sini. Kalian bisa lihat di network ini. Ya, di sini respon data ini. Juga ada respon header, status ini ya. Karena kita hanya akan menampilkan data, jadi kita cukup di sini menampilkan respon data. Status, kita coba status. Nah, ini status 200 sesuai dengan network yang tadi kita minta. Nah, ini ya. Oke, kita balikin lagi. Data selanjutnya, data ini akan masuk ke dalam sebuah variabel. Jadi sebelum mengeksekusi konten ini, biasanya kalau script itu dieksekusi pertama. Jadi kita bisa tampilkan scope ini cukup dengan fitur seperti ini ya. Kenapa dipanggil ini? Karena yang sudah muncul karena data ini dimasukkan ke dalam sini. Karena tadi masih berbentuk objek, kalau kita tampilkan seperti ini nanti munculnya double nama dan usia. Kita coba dulu aja. Ini muncul nama, barangkali usia 27. Kita hanya akan mengambil nilainya saja. Jadi kita akses objeknya menggunakan titik. Ini ya, titik nama, dan di sini titik usia. Oke, lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba perbaiki sedikit. Oke. Data yang kita panggil di sini sudah masuk, yaitu nama dan usia. Demikian contoh sederhana dari fitur HTTP yang memungkinkan kita dapat mengambil objek atau nilai ataupun array pada file yang berbeda atau lokasi yang lain ya, atau server yang lain. Demikian untuk pembahasan sama-sama belajar mengenai HTTP AngularJS ya. Oke, ini AngularJS, frameworknya JavaScript, salah satu framework kegemaran saya. Oke, ini versi 1.8 dan aksesnya via CDN. Oke, demikian untuk belajar sama-sama pada malam ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.